KPK menerima kunjungan bilateral dengan The Ethics and Anti-Corruption Commission atau EACC Republic of Kenya di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Pertemuan yang berlangsung selama 3 hari ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga regional dan internasional terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi lintas negara. EACC Kenya mengikuti serangkaian kegiatan diantaranya mengenai budaya integritas dan pendidikan anti korupsi di Indonesia, kerjasama antara KPK dengan asosiasi profesi dalam pemberantasan korupsi, manajemen barang rampasan dan barang sitaan, hingga diskusi tentang keberlanjutan kerjasama antara KPK dengan EACC Kenya. Melalui pertemuan ini, KPK berharap kerjasama bilateral dapat terus berlanjut dan ditingkatkan secara simultan dengan mengembangkan komunikasi dan hubungan kepada lembaga dari negara lain, baik melalui partisipasi pertemuan maupun dalam forum internasional. Hadir dalam penyelenggaraan program pendidikan reguler Angkatan 65 tahun 2023 Lemhanas. Ketua KPK Firly Bahuri mengingatkan bahaya korupsi pada suami atau istri di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Firly mengatakan potensi perilaku koruptif bisa bermula dari lingkungan kecil dalam keluarga, misalnya pasangan suami dan istri. Itu bisa berdampak negatif pada kehidupan dalam internal keluarga, bahkan meluas ke lingkungan sosial masyarakat. 6 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan pada Kementerian Sosial tahun 2020. Para tersangka tersebut yaitu MKW selaku Direktur Utama PT BGR Persero, BS Direktur Komersial PT BGR Persero, AC Vice President Operasional PT BGR Persero, IW Direktur Utama MEP sekaligus Tim Penasihat PT PTP, RR Tim Penasihat PT PTP, dan RC General Manager PT PTP sekaligus Direktur PT EGP. KPK selanjutnya melakukan penahanan pertama kepada tersangka IW, RR, dan RC di rutan KPK. Sektor kesehatan menjadi sektor yang masuk dalam 400 anggaran pendapatan dan belanja negara terbesar di Indonesia. Pada tahun 2023 saja, diketahui Kementerian Kesehatan mendapat jatah APBN sebanyak 85,5 triliun rupiah. Bahkan untuk 2024 mendatang, anggaran kesehatan sudah ditetapkan sebesar 5,6% dari APBN yang mengalami kenaikan 8,1% dibanding tahun 2023. Besarnya anggaran ini tentu harus dikelola dengan baik agar tidak ada oknum yang menyelewengkan dananya, baik dari pihak penyelenggara negara maupun pihak swasta. Hal ini disampaikan dalam dialog pimpinan KPK dengan Asosiasi Usaha dalam mendorong pembangunan integritas pada dunia usaha di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengingatkan agar pengusaha bisa turut serta melaporkan ke KPK jika terjadi indikasi tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang yang terjadi di lapangan. Mengusung tema Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, Bus Anti Korupsi akan melanjutkan perjalanannya di tahun 2023. Kali ini, sejumlah kota di Pulau Sumatera akan disambangi bus anti korupsi yaitu Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, Padang, Medan, dan Banda Aceh. Ketua KPK Firly Bahuri dalam sambutannya menyampaikan bahwa bus KPK bukan hanya sekedar simbol, tetapi adalah roh, jiwa, membawa semangat budaya anti korupsi. Karena bus KPK berangkat membawa misi mulai dari kampanye dan sosialisasi, pencegahan, pendidikan anti korupsi, dan melakukan sosialisasi nilai-nilai integritas supaya terhindar dari praktik korupsi. Ketua KPK Firly Bahuri memberikan kuliah umum pada program pendidikan Sespimti Polri Dikrek ke-32 tahun ajaran 2023 di Lembaga Pendidikan Diklat atau Lemdiklat Polri Lembang, Jawa Barat. Dalam kuliah umum yang bertema Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Firly memaparkan jika KPK punya 3 strategi utama dalam memberantas korupsi, yaitu pencegahan, pendidikan, dan penindakan. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan keempat bulan Agustus tahun 2023 yang terangkum dalam KPK 24 Jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.